Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to fourth meeting of English for Specific Purpose. In this meeting, we will discuss about understanding of need analysis and its types. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat dan topik kita hari ini tentang understanding of need analysis and its types ya. Sudah dibahas sebelumnya bahwa English for Specific Purpose itu langkah utama yang harus dilakukan adalah membuat analisa kebutuhan gitu. Dan hari ini kita akan membahasnya mengenai apa itu analisa kebutuhan dan juga jenis-jenis analisa kebutuhan untuk mendesain beberapa produk yang akan dihasilkan pada akhir pembelajaran English for Specific Purpose ini. Tapi sebelumnya mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, apa itu need ya? What's need ya? Need itu adalah wants, wishes, demands, expectations, motivations, likes, limitations, and requirements are all included in the term needs ya. Jadi sebenarnya need itu adalah kebutuhan, necessities, wants, keinginan, wishes, harapan, demands, permintaan, expectations, motivations juga, beberapa lacks dan juga limitation. Kalau misalnya kita emang ada kekurangan atau ada eh, limit gitu ya, sebenarnya kita membutuhkan sesuatu yang akan diimprove atau akan dimasukkan and requirements or all include in the term needs. Nah, itu semua adalah need ya. Need itu adalah sesuatu yang kita butuhkan gitu ya. Nah, kenapa dalam IST itu harus ada need analisa atau analisa kebutuhan? Karena sejatinya fundamental komponen atau komponen yang paling terpenting untuk mempelajari English Specific Purpose ini adalah basicnya ya, basisnya itu daripada analisa kebutuhan. Ketika kita ingin mendesain modul RPP ataupun silabus untuk bahasa Inggris di sekolah kejuruan atau di beberapa profesional begitu yang spesifik area atau spesifik field itu kita harus melakukan analisa kebutuhan terlebih dahulu ya. Oleh karena itu kenapa nih analisa ini harus menjadi komponen utama yang diajarkan dalam English for Specific Purpose. Selanjutnya itu untuk need-nya sendiri ya. Need itu tadi apa? Ada want, ada expectation, ada wish, ada demand begitu. Nah, sementara untuk need analysis sendiri apa sih maknanya? Need analysis is not merely conduct at the first steps. It's also may take place prior, during, or other language program. Sebenarnya menganalisa kebutuhan daripada si peserta didik itu bukan hanya di awal pembelajaran ya, tapi juga sebenarnya bisa di prior, di during, atau after ya, di eh, saat proses pembelajaran atau sesudah proses pembelajaran begitu ya. Karena apa? Karena need analisa ini berprogres gitu. Artinya bukan hanya kita lihat kebutuhannya saja, tetapi juga kita melihat kekurangannya apa, kemudian juga eh, improvementnya apa. Berarti seperti evaluasi juga bisa jika kita melakukannya di after language program begitu ya. Lalu sebenarnya apa need analisa? Berdasarkan Brown, need analisa adalah activities involved in gathering information that will serve as the basis for developing a curriculum that will meet the learning needs of a particular group of learners ya. Jadi analisa kebutuhan ini sebenarnya adalah suatu aktivitas di mana dalam aktivitas tersebut kita menggali informasi ya yang bisa kita jadikan sebagai basis untuk mengembangkan kurikulum, kemudian juga mengembangkan modul ajar, mengembangkan FPP, mengembangkan silabus. Jadi kita harus menggali dulu sebenarnya kebutuhan siswa atau peserta didik ini apa sih terhadap pembelajaran bahasa Inggris untuk spesial purpose ini. Misalnya
Kalian akan mengajar di sekolah kejuruan pariwisata. Pariwisata juga kan identik dengan apalagi yang bentuknya global begitu, pariwisata global ya. Itu pasti berbicara bahasa Inggris begitu. Nah, bahasa Inggris akan diajarkan di sekolah kejuruan pariwisata. Nah, sebelum kalian mendesain silabus MPP ataupun modul ajar yang berkaitan dengan bahasa ekspor pariwisata, you have to do the need analysis first. Ya, kalian harus melakukan analisa kebutuhan terlebih dahulu, baik itu terhadap teachernya ataupun terhadap siswanya, begitu. Itu contoh sederhana daripada analisa kebutuhan ya. Artinya analisa kebutuhan adalah aktivitas di mana kita menggali informasi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa, guru, atau misalnya para profesional yang memang ingin belajar English plus Good Poses gitu ya. Nah, ini tadi juga sudah dibahas ya bahwa sebenarnya need analisa itu penting ya karena apa? Karena setelah melakukan need analisa baik itu prior, during atau after the language program itu kita bisa apa? Bisa mengetahui need-nya, bisa mengevaluasi begitu ya. Bisa melakukan juga perbaikan atau improvement karena apa? Need analisa itu bukan hanya kita menggali need tapi juga menggali kekurangan, kemudian juga want, expectation, begitu. Bisa juga sebagai menggali em, pendapat, begitu ya. Bisa juga sebenarnya di dalam need analisa ini, begitu. Oke, so need analysis is procedure ya to collect information about the learner needs. Nah, sebenarnya need analisa ini sudah berkembang di tahun 1960 ya, sesuai dengan History of the ESP, di mana History of the ESP itu sebenarnya as I read ya, bukunya daripada Evans and Dudley itu, jadi mereka berkembang di tahun 1960 dan begitu pun dengan need analisa berkembang pada tahun 1960 ya, sesuai dengan demand atau sesuai dengan kebutuhan begitu pada saat itu memang orang-orang sudah mulai memikirkan bahasa Inggris untuk science and technology maka dilakukanlah analisa kebutuhan. Dan apa sih tujuan daripada net analysis ini adalah to provide the learner with the capacity to handle communications in the target situation ya. Jadi sebenarnya alasan awal daripada adanya analisa kebutuhan itu untuk provide ya the learner ya untuk the capacity handle communication begitu. Jadi dengan kita melakukan analisa itu kita bisa memberikan informasi, memberikan materi, memberikan juga solusi begitu ya terhadap hal-hal yang dibutuhkan ketika akan berkomunikasi atau belajar bahasa Inggris begitu. Nah, ada beberapa tujuan daripada analisa kebutuhan. Yang pertama, yeah, to find out what language skills a learner needs in order to perform a particular role, such as sales, manager, tour guide, or university students. Ya, katanya untuk mencari tahu skills bahasa apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh para learner ya di beberapa particular learner atau di beberapa specific field ya. Misalnya tadi anda ingin menjadi seorang manajer atau menjadi seorang tour guide atau misalnya menjadi seorang dokter yang memang dokternya itu misalnya bekerjanya di international hospital gitu atau misalnya kalian ingin menjadi businessman begitu. Nah, businessman itu kan pasti juga berinteraksi dengan orang ya. Nah, jadi ketika kita mengajarkan bahasa Inggris yang memang sudah spesifik field, spesifik area, nah itu adalah fungsinya untuk menggali kemampuan bahasa Inggris yang mana nih yang akan kalian pelajari lebih banyak gitu ya. Nah, selanjutnya selain find out language skills juga, why the need analysis is important ya because it helps determine existing courses adequately addresses the needs of potential student. Nah, ini juga bisa menggali potential students karena di situ biasanya di dalam analisa itu ada pertanyaan yang berkaitan dengan likes dan juga strengths ya. Nah, jadi ada kalau di target situation analysis itu kita menanyakan tentang kemampuan current
kompetensi gitu ya, current ability daripada si peserta didiknya itu sekarang sudah sejauh mana sih begitu. Dan juga nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan lack atau kekurangannya di mana sih, sehingga ketika kita sudah mengetahuinya, kita bisa mendesain produknya berdasarkan kebutuhan itu. Selanjutnya, tujuan daripada need analisa adalah determine which students from a group are most in need of training a particular language skill. Kita juga bisa mendetermine ya partisipan atau peserta didik mana dari beberapa grup nih yang sebenarnya most in need of training ya, yang paling banyak harus dibutuhkan training begitu. Nanti akan terlihat kok ya, karena dari data analisa itu kita akan melihat oh ternyata si A itu kurangnya di sini, si B di sini, si C di sini, sehingga kita bisa mempeta-petakan begitu ya, atau juga bisa mendesain sesuai dengan apa yang partisipan itu butuhkan gitu. Selanjutnya ada identify a change of directions that people in reference group feel is important ya. Ada beberapa juga tujuan dari data analisis ini adalah to change directions yang awalnya mungkin dia merasa listening dia kurang begitu kan. Terus ketika kita melakukan data analisa ternyata ada beberapa hal lagi yang kurang sehingga dia change the directions ya. Tujuannya untuk meningkatkan writing misalnya. Tapi pada akhirnya dia melihat oh ternyata saya juga speaking kurang, so it can change the directions begitu. Selanjutnya, to identify a gap between what students are able to do and what they need to be able to do ya. Nah, di dalam need analisa juga sebenarnya kita bukan menggali need saja, tapi juga menggali kemampuan mereka. Apa yang ah, harus mereka mampu lakukan dan apa yang harus mereka dan apa yang mereka butuhkan itu harus balance begitu. Selanjutnya, to collect information about particular problem learners are experiences ya. Jadi untuk menggali informasi juga yang berkaitan dengan beberapa masalah yang sebenarnya mereka pernah alami ketika belajar bahasa Inggris begitu. Baik itu dari strateginya, metodenya, medianya, atau mungkin dari practice activities di sekolahnya begitu. Oke. Selain beberapa prognosis di atas, di sini juga ada dari Richard ya, di mana Richard ini mengatakan prognosis ya daripada dan analisa ini adalah for the evaluations of an existing program or component of program. Bisa juga mengevaluasi suatu program gitu. Misalnya selama ini programnya itu saja, kemudian dilakukan dan analisa terhadap students ternyata memang sudah tidak butuh lagi atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman atau misalnya dengan kebutuhan siswa sehingga kita bisa mengevaluasi program yang selama ini berjalan gitu dan bisa membuat program yang baru karena sudah ada evaluasinya begitu. Selain itu juga purpose of need analysis adalah basis for planning goals and objectives for a future program. Ya tadi karena programnya sudah dievaluasi dan ternyata melihat daripada partisipasi ini tidak butuh lagi program tersebut sehingga we can make a new planning goals and then have a no objectives for future program gitu ya. And then purpose of the need analysis to develop test and other assessment procedures ya karena mungkin selama ini ya assessment atau tesnya yang em, belum menggali kemampuan mereka sehingga mereka dalam need analisa itu mengatakan kami membutuhkan assessment atau tes seperti ini. Nah, itu juga bisa ya need analysis itu menggali assessment atau prosedur ya tes yang mereka butuhkan gitu yang bisa menggali kemampuan mereka gitu ya. Selanjutnya apa lagi? The purpose of the need analysis juga bukan hanya mengakses program, mengakses beberapa lesson plan, assessment and procedure, juga bisa menggali ya appropriate teaching methods ya. Nah, di dalam need analysis juga kita bisa menanyakan kepada students ataupun participants-nya ya metode apa dalam mengajar yang mereka butuhkan begitu atau strategi apa yang mereka butuhkan ketika pembelajaran bahasa Inggris sehingga bisa menunjang kemampuan bahasa Inggris mereka gitu. And then bukan hanya di situ, tujuan daripada analisa adalah develop syllabus and teaching materials for a course. Ketika kita sudah mengetahui beberapa
kebutuhan yang berkaitan dengan topik, material, media, strategi begitu. Nanti kita biasanya bisa mendesain silabus itu karena sejatinya di analisa itu banyak yang ditanyakan ya. Karena nanti ada target situation analysis, present situation analysis, after this I will explain to you ya. Dan di dalam beberapa types of analysis itu bisa dijadikan satu kuesioner yang terdiri dari terserah kebutuhannya si kalian membutuhkan berapa informasi yang akan digali begitu ya. Bisa sampai 15 sampai 20 soal berkaitan dengan analisa begitu dan itu dinamis ya. Selanjutnya adalah provide informations that can be used as part of course program report. Purpose of data analysis juga sebenarnya memprovide informasi yang bisa digunakan sebagai report daripada program pembelajaran itu ya. Jadi eh, biasanya kalau misalnya kita sudah melakukan suatu pembelajaran dalam satu semester begitu kita pengen tahu sebenarnya reportnya gimana sih kita bisa juga melakukan need analisa gitu ya. Nah, setelah melakukan analisa itu, apa sih produk-produk yang bisa didesain begitu ya? Setelah melakukan evaluasi yang menggunakan analisa kebutuhan, ya ada produk yang bisa eh, dibuat eh, ataupun produk-produk yang bisa dibuat itu diantaranya tadi ya modul, RPP, silabus. Tapi sebenarnya bisa kita cari produk-produk yang mencari informasi dari produk-produk yang sudah ada, misalnya kayak gitu, kayak descriptions of the planning process, syllabus frameworks, ya discussion of teaching technique and activities, literasi guideline, worksheet, aids and materials, discussion of problem understanding for speakers. Nah, itu sebenarnya bisa ya dari produk-produk tersebut atau kita bisa buat juga dari hasil dari analisa kita membuat produk-produk tersebut gitu. Kemudian siapa sih sebenarnya para pengguna analisa kebutuhan ini ya? Siapa sih sebenarnya yang harus melakukan analisa kebutuhan ya? Yang pertama adalah the Ministry of Education's curriculum officers may want to utilize the data to assess the suitability of the current curriculum, resources, and syllabus ya. Saya rasa Kementerian Pendidikan itu ya selalu melakukan analisa kebutuhan, harusnya begitu ya, dalam menentukan kurikulum apa yang akan dipakai untuk pendidikan di Indonesia ini begitu harusnya memang melakukan analisa ya jadi bukan hanya sembarangan begitu menentukan kurikulum ini harus dipakai di seluruh Indonesia tapi mereka juga melakukan analisa kebutuhan terlebih dahulu begitu ya sehingga kurikulum ini berbasis daripada kebutuhan yang student-student Indonesia butuhkan gitu. Selanjutnya, siapa lagi yang harus melakukan analisa adalah teachers ya. Teachers who will teach from the new curriculum. Nah, seorang guru yang memang mau membuat kurikulum baru. Kalau memang kurikulum yang sudah ada, biasanya memang sudah melalui need analisa begitu. Tapi bagi guru-guru baru yang atau sekolah baru yang kurikulumnya masih belum ada begitu. Nah, bisa membuat kurikulum baru atau bisa adaptasi dari kurikulum yang sudah ada yang dibuat oleh pemerintah. Tapi untuk seperti sekolah-sekolah swasta, sebenarnya mereka bisa membuat kurikulum tersendiri ya, dikombinasikan dengan kurikulum pemerintah. Sehingga untuk membuat kurikulum tersendiri itu harusnya melakukan need analisa. Tuh. Selanjutnya siapa lagi yang bisa melakukan need analisa atau harus melakukan analisa kebutuhan ya itu adalah learners ya. Learnersnya juga ya harus kita analisa. Who will be taught from the curriculum ya. Di mana di sini memang mereka yang paling banyak biasanya dimintai informasinya gitu. Karena student center ya kalau untuk SD khususnya begitu ya. Kemudian ada testing personal who are involved in development and of school assessment. Ada juga personal yang testing untuk para profesional begitu ya. Selanjutnya ada staff of tertiary institution ya.
orang-orang testing personal ini biasanya orang-orang yang membuat sebuah assessment untuk sebuah sekolah begitu ya. Dan mereka harus melakukan analisa kebutuhan terlebih dahulu. Selanjutnya ada staff of tertiary institution, staff daripada sebuah lembaga ya, yang interest in knowing what the expected level with the student assisting the schools and what problems they face begitu ya. Nah, ini adalah beberapa para pengguna begitu nih, analisa ya. Gitu. Jadi mereka biasanya sebelum membuat produknya harus melakukan analisa kebutuhan. Karena apa? Karena itu penting ya untuk melakukan analisa kebutuhan sehingga program yang akan kita berikan kepada peserta didik kita itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, sudah sesuai dengan tujuan daripada pendidikan mereka juga begitu. Jadinya itu akan memudahkan mereka untuk belajar dan juga meningkatkan motivasi mereka karena apa yang mereka pelajari sejatinya bisa mereka pakai di dunia kerja mereka in the future begitu. Selanjutnya, in a need analysis, the individuals about whose data will be gathered referred to as the target population. Ya, jadi sebenarnya di analisa ini targetnya siapa sih? Ya, kalau yang tadi kan adalah beberapa orang yang harus membuat need analisa. Kalau ini adalah targetnya siapa? Nah, targetnya biasanya policy maker, para pembuat kebijakan, Ministry of Education Official, teachers, students, vocational training specialists, parents, ya, influential individuals and pressure groups, academic specialists, community agencies. Nah, ini adalah beberapa target-target yang akan dimintai eh, kebutuhan kebutuhannya ya. Karena apa? Karena kebanyakan dari mereka itu pasti memiliki program dan biasanya program-program tersebut harus sesuai dengan need-nya begitu ya. Kalau misalnya mereka yang menjalani sebagai orang yang terkena dampak daripada si kebijakan gitu atau si program kalau misalnya tidak dimintai kebutuhannya atau tidak digali gitu kebutuhannya itu akan sulit mencapai tujuan pembelajaran. Ya, makanya kenapa value speaker, ministry, teachers, vocational trainers itu juga selain mereka user, mereka juga adalah target daripada uh, analisa kebutuhan gitu. Nah, ini adalah beberapa spesifik field atau spesifik domain ya yang untuk ISP ini sebenarnya yang di Sport Specific Purpose ini ad- mereka kebanyakan menggunakan bahasa Inggris ya apalagi untuk internasional gitu. Nah, kenapa ISP ini penting ya karena pada sejatinya in the future pada dunia kerja itu bahasa Inggris akan digunakan begitu. Nah, kenapa di sini gambarnya multi carriers ya dan juga beberapa apa orang-orang yang bekerja dari beberapa pil begitu ya karena mereka sejatinya akan memakai bahasa Inggris begitu ya. Selanjutnya ada types of need analysis ya. Setelah tadi kita membahas beberapa pengertian tentang analisa kebutuhan, kemudian juga tentang siapa yang harus melakukan need analisa, siapa target dan lead analisa ini. Nah, ternyata lead analisa ini ada beberapa jenisnya ya. Yang pertama ada objektif dan juga subjektif. Untuk objektif needs adalah needs yang determined on the basis of clear-cut, observable data gathered about the situation, the learners, the language that students must eventually acquire, their recent proficiency and skill levels, and so forth ya. Karena ini bersifat objektif, artinya objektif di sini adalah needs yang sebenarnya bisa diukur begitu. Bisa diukur, bisa dilihat, bisa dihitung begitu ya. Seperti contohnya, kita akan menanyakan topik reading bahasa Inggris apa sih yang kamu butuhkan untuk tujuan sains dan teknologi. Kan nanti anak-anaknya memilih begitu ya. Di situ nanti ada multiple choice-nya atau beberapa pilihan yang kita berikan dan mereka mesti akan memilih. Sehingga kita tahu, oh kebanyakan untuk sains dan teknologi ini yang berkaitan dengan komputer misalnya kayak gitu. Nah, itu. Jadi ini bisa dihitung ya. Ini
it's quite easy to observe ya kalau untuk objective needs karena memang dia sifatnya countable begitu ya. Selanjutnya kalau yang subjective needs ini adalah lebih sulit. Karena apa? Karena mereka dalam subjective needs ini kita akan menganalisa wants, desire, expectations yang berkaitan dengan feeling atau emotion begitu kalau subjektif ini sehingga itu terlihat sulit tapi sebenarnya tetap bisa dianalisa ya melalui interview begitu Kak. Jadi kita bisa menanyakannya secara langsung ya berkaitan dengan subjective needs begitu. Nah, selanjutnya ada approaches to need analysis. Nah, kalau approaches to need analysis adalah beberapa pendekatan ya yang biasa dipakai untuk melakukan analisa kebutuhan. Di antaranya ada present situational analysis, target situational analysis, learning situational analysis. Untuk yang VSA atau Present Situation Analysis is concerned with establishing what state students are at the beginning of their language course by investigating their language proficiency, strengths, and weaknesses ya. Untuk present situation analysis karena present ya, jadi kita akan mengetahui strengths-nya, weaknesses-nya, ya ability-nya kalau untuk di present situation analysis. Nah, untuk present situation analysis ini lebih mendekati kepada subjective needs sih. Karena apa? Karena di situ kita akan menggali ya sebenarnya weakness-nya peserta didik ini apa sih, strength-nya apa sih gitu. Kemudian juga ability-nya apa sih, itu bisa ditanyakan ya. Kalau untuk target situation analysis ini lebih kepada objektif need analisa. Karena apa? Karena di dalam target situation analysis ini fokus on students' current situations, whether it is their current necessities, likes, and wants. Jadi, dalam TSA ini nanti ada penjelasan selanjutnya ya, di mana ada tiga hal yang akan dianalisa, yaitu necessities, kebutuhan ya, kebutuhan baik itu daripada topik pembelajaran ya materi pembelajaran, media pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran itu bisa ditanyakan di target situation analysis ya. Kemudian Lex-nya juga Lex juga ternyata ada di target situation analysis dan juga wants ya wants ini lebih ke needs-nya. Kalau Lex ini lebih kepada dia kurangnya apa dengan kamu kurang ini mungkin kita akan membantu kamu dan memberikan program atau materi yang bisa improve your language begitu karena dengan mengetahui kekurangan kamu apa dalam berbahasa kita akan membantu improve misalnya dia kurangnya di speaking kita akan buat program atau membuat materi yang lebih dominan dengan speakingnya begitu lewat apa informasi dari lag-nya tersebut. Dan bisa dikatakan juga kalau target situation analysis ini lebih lengkap ya, karena di dalam target situation analysis ini ada necessities, ada lags, dan juga wants, di mana di sini ada subjective dan objective needs. Artinya kita bukan hanya menganalisa objective needs-nya, tapi juga kita bisa menganalisa subjective needs-nya yang berkaitan dengan tadi ya, emotional, feeling, ability, strength, weaks gitu. Nah, bisa kalian gunakan ketika membuat analisa kebutuhan. Apakah kalian mau hanya fokus untuk menggali present situation analysisnya students ya, atau pada target situation students, atau pada learning situational analysis. Nah, dan untuk LSA ini apa yang difokuskan? Yang difokuskan itu biasanya men-identify learning style and strategies of students. Nah, ini lebih kepada environment ya, classroom activities begitu. Bagaimana sih classroom activities yang students butuhkan gitu atau misalnya learning style atau learning strategies yang mereka inginkan untuk mencapai pembelajaran bahasa Inggris tersebut di kelas gitu ya. Jadi kalau LSA lebih pada ke environment of teaching learning English-nya, target situation analysis ini lebih kepada konten ya, konten like dan wants daripada eh, proses teaching and learning English-nya. Kalau present situation analysis itu lebih kepada si peserta didiknya ya, kayak tadi ability-nya apa, weakness-nya apa, strengths-nya apa begitu.
Ini adalah beberapa approach to need analysis yang bisa kita gunakan ketika kita membuat analisa kebutuhan. Ya, nah di sini juga ada eh, frameworknya ya. Saya adaptasi dari Camir. Nah, eh, Camir mengatakan dalam present situation analysis ini ada learner center need analysis ya. Present situation analysis. Kalau present situation analysis berarti kan berkaitan dengan students-nya. Ya, studentsnya bagaimana? Makanya di sini bilang a learner-centered need analysis. Selanjutnya, motivation si studentsnya. Kita bisa menanyakan motivasi kamu untuk belajar bahasa Inggris ini sejauh apa sih? Begitu. Nah, itu kita bisa gali melalui present situation analysis. Selanjutnya ada apa lagi? Ada learner self perceptions ya. Selain motivation yang kita gali, kita juga bisa menggali persepsi student tentang pembelajaran bahasa Inggris selama ini. Gitu. Persepsinya seperti apa sehingga dia mempunyai harapan begitu setelah memberikan persepsinya. Apakah itu persepsi positif atau negatif? Sebenarnya harus bisa kita gali ya. Karena itu akan menentukan produk yang akan kita buat setelah melakukan need analisa. Gitu. Selanjutnya dalam present situation analysis juga kita bisa menganalisa students language proficiency, artinya kemampuan daripada bahasa mereka sejauh mana bahasa mereka itu. Selanjutnya ada sources of information about learner. Ada beberapa juga yang bisa kita gali sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan students ya. Kemudian kita juga bisa menggali alasan, harapan, students untuk taking this course begitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat analisa kebutuhan yang hanya fokus kepada present situation analysis atau yang hanya fokus terhadap ingin mengetahui kemampuan mereka ya, baik itu motivationnya, perceptionsnya, kemudian proficiency-nya begitu, kita bisa pakai VSA ini ya, gitu. Atau juga misalnya kita ingin mengetahui ya tujuan mereka dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, itu bisa ditanyakan di PSA ini ya, Present Situation Analysis gitu. Berarti memang itu fokusnya kepada si studentsnya biasanya kalau VSA ini ya. Nah, in VSA ini dipengaruhi oleh LSA atau language situation analysis ya, di mana language situation analysis learning situation analysis ini adalah caranya atau aktivitasnya. Bagaimana sih aktivitas pembelajaran bahasa Inggris di kelas sehingga mungkin anak-anak tadi termotivasi, memiliki persepsi yang baik, begitu, memiliki kemampuan yang baik itu gimana sih, begitu. Dan ini kita bisa analisa learning situation analysisnya. Jadi how learners learn the language. Jadi kalau misalnya kalian mau fokus di analisa LSA aja, learning situation analysis, berarti kan harus menanyakan bagaimana sih pembelajaran bahasa Inggris di kelas kamu? Bagaimana ya? Artinya the way, the process, how the activity, begitu. Selanjutnya, dalam LSA ini kita bisa menanyakan cognitive and affecting factors ya. Beberapa faktor yang berkaitan dengan kognitif dan efektif, begitu. Information about subjective needs di learning situation analysis juga kita bisa asking for the student subjective needs ya. Tadi subjective needs itu yang berkaitan dengan uh, feeling, emotions, begitu. Kemudian LSA ini juga ketika kalian ingin membuat dan analisa yang fokus kepada LSA harus proses oriented, artinya pertanyaannya atau statementnya yang dibuat harus berkaitan dengan proses pembelajaran ya, how-nya tadi, how the environment, how the activity, how the situations while you learn English begitu dalam learning situation analysis ini. Selanjutnya juga kita bisa menanyakan contents to be taught. The how the content to be taught. Bagaimana sih kontennya diajarkan di kelas? How, begitu ya. Jadi harusnya misalnya speaking itu kan praktis, tapi tidak praktis begitu. Nah itu kan bisa dianalisa lewat learning situation analysis. How the speaking material atau the speaking skills learned atau tough at this class kan itu bisa ya mempertanyakan seperti itu. Dan juga bisa language skills to reach target dan kita juga bisa menanyakan bagaimana
kemampuan-kemampuan bahasa itu mencapai tujuan begitu ya. Nah, itu bisa kita pakai yang LSA ini ya. Selanjutnya dari PSA, IRSA lens to TSA ya. TSA ini adalah Target Situation Analysis begitu. Lens target center analysis. Kalau di sini fokus kepada targetnya ya, artinya si target apa sih yang akan dicapai begitu ya. Jadi information about objektif, dan juga about product oriented needs. Jadi kayak materinya apa, topiknya apa, kemudian juga media yang dipakainya apa begitu, tujuan pembelajarannya apa kalau di target ini ya, karena kan eh, menganalisa target daripada pembelajaran bahasa Inggris itu, sehingga kita ingin tahu, oh ya sudah, topiknya apa, materinya apa gitu. What students need to be able to do in English as a result of the course, which language skills are prioritized. Nah, ini yang biasa banyak ditanyakan dalam target situation analysis ya. Lebih ini juga bisa menjadi sumber untuk pembuatan konten. Misalnya kalian ingin membuat silabus bahasa Inggris, kita pengen tahu materinya apa, topiknya apa, ini bisa kita tanyakan di target situation analysis begitu. Nah, jadi pada intinya sebenarnya need analisa ini bisa dipengaruhi oleh wants dan juga necessity, tapi juga bisa dilihat dari likes-nya tadi ya, dan juga wish-nya begitu. Oke, ini adalah yang target situation analysis ya. Nah, kalau untuk target situation analysis ini tadi yang sudah dibahas ya, target situation analysis ini sebenarnya kita bisa menggali tiga hal sekaligus ya. Nah, karena apa? Karena TSI ini bisa dikatakan sebagai complete approach katanya. Because the teacher or practitioner not only can dig students' objective needs, but also can dig their subjective needs. Tapi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam target situation analysis approach ini kita bisa menggali objektif dan juga subjective needs daripada students. Karena di dalam TSA ini ada necessities ya. Necessities ini artinya kita bisa menggali kemampuan yang diharapkan, kemampuan yang diinginkan ya, atau yang dibutuhkan students dalam mempelajari bahasa Inggris, itu kita bisa menggali need itu. Selanjutnya juga kita bisa menggali apa, current proficiency gaps, di mana di sini disebut sebagai LEX ya. LEX ini fokus terhadap profesiensi, ability ya, daripada si peserta didiknya begitu. Nah, kenapa sih LEX juga merupakan salah satu target yang harus digali gitu ya, karena dengan mengetahui leksnya itu bisa menjadi starting point of making the module, making a syllabus of this analysis journey ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini nih leknya di sini nih, kita akan membuat modul bahasa Inggris yang memang misalnya fokusnya atau dominannya di skill ini begitu ya. Jadi sesuai like juga harus kita analisa begitu ya. Ketika membuat questionnaire atau observation atau interview sebagai collection of need analysis data. Oke, selanjutnya ada wants. Wants ini berarti kan learner expectation. Ekspektasi daripada si learner ini ya. Kenapa kita harus tanyakan wants-nya juga? Karena this represent the learner's view ya. Karena ini akan merepresentasikan pandangan si learners, what their our needs dan juga kebutuhan mereka. What they need, apa yang mereka rasakan, dan juga apa yang mereka ingin pelajari. Begitu ya, kalau di wants ini. Nah, jadi target situation analysis ini cukup lengkap ya. Karena apa? Karena dengan menggunakan pendekatan target situation analysis, kita bisa menganalisa subjektif dan juga objektif daripada peserta didik kita, gitu. Dan biasanya purpose of TSC ini adalah eh, menggali informasi baik daripada individuals atau group of individuals who are to learn a language and on the use which they are expected to make of it when they have learned it. Ya, Eh, target situation analysis ini bisa menganalisa beberapa kebutuhan daripada individual ataupun groups ya,
bagaimana mereka menggunakan bahasanya, bagaimana mereka eh, apa namanya mencapai tujuan yang diharapkan ketika belajar bahasa gitu. Ya saya pertanyaannya juga tadi ada why, ada how, ada what, ada who, ada where, ada when. Nah ini variasi daripada questions ketika kita akan membuat analisa kebutuhan gitu ya, yang berkaitan dengan target situation analysis. Selanjutnya ada present situation analysis seperti yang sudah dibahas secara sekilas ya. Bahwa present situation analysis ini katanya was first proposed by the Theoric and Chancer ya. Nah, PSI ini konsen untuk establishing what state students are at the beginning of the language course by investigating the language proficiency, strength, and weakness. Sama ya, present situation analysis tadi fokusnya hanya untuk menggali skill kemampuan daripada peserta didik, achievements-nya apa, kemudian problems-nya, challenge-nya, shortcomings-nya, constraints-nya apa, weaknesses-nya apa. Kemudian juga ability-nya bagaimana, kemampuan sejauh mana, dan juga beberapa sudah support yang dibutuhkan peserta didik untuk mempelajari kemampuan-kemampuan bahasa Inggris begitu ya. Jadi present situation analysis biasanya fokusnya terhadap si students-nya atau participants-nya. Sementara learning situation analysis ini adalah exploring the learning situation ya karena kan situasi berarti kita lebih fokus terhadap environment how the language taught gitu ya bagaimana language itu diajarkan begitu ya. Biasanya LS ini concern with identifying the preferred learning styles and strategies ya tadi sudah dibahas. Dia lebih fokus kepada bagaimana aktivitasnya, learning style-nya bagaimana, strateginya, metodenya bagaimana begitu. Nah, for instance, what strategy method and technique that students choose for language learning? Dengan menggunakan beberapa media atau strategi atau metode yang menarik, itu sebenarnya bisa menumbuhkan gairah students untuk belajar. Oleh karena itu, kenapa learning situation analysis juga merupakan salah satu pendekatan analisa kebutuhan yang bisa kita pakai begitu ketika kita akan menganalisa need begitu ya. Karena itu bisa support students eh, desire to learn English begitu ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa contoh daripada learning situation analysis yang berkaitan dengan teaching aid, apakah menggunakan dictionary, translator, atau menggunakan television, atau menggunakan apa namanya media, laptop atau apa begitu. Nah, game atau apa. Nah, itu juga bisa ya kita gali gitu dalam learning situation analysis gitu. Well, we come to the end of this material, yeah, about understanding of need analysis and types of need analysis. Jadi, need analysis is a process, yeah, that gathers information from learners, teachers, or others to find out the needs, ya. Jadi, untuk menyimpulkan, analisa kebutuhan ini adalah proses, ya, proses untuk apa? Untuk menggali informasi, ya, peserta didik, guru, atau beberapa uh, practitioners juga yang mungkin um, membuat kebijakan begitu ya atau membuat program itu bisa juga apa namanya digali informasinya begitu ya. It can be said ya ada beberapa juga pendekatan yang bisa dipakai untuk melakukan need analisa ya ada TSA, PSA dan LSA di mana target situation analysis ini adalah fokusnya terhadap eh, konten daripada eh, konten daripada proses pembelajarannya ya baik itu materinya, topiknya ya kemudian juga eh,
aktivitasnya, kemudian juga tadi ada necessity, ada wants, dan juga ada likes-nya dalam target situation analysis ini ya, di mana target situation analysis ini bisa menggali dua need sekaligus, yaitu subjektif dan objektif ya. Selanjutnya, eh, pendekatan yang kedua adalah present situation analysis, di mana present situation analysis ini adalah fokus terhadap students, language proficiency, strengths, dan weaknesses-nya itu lebih kepada students-nya ya. Dan kalau LSC ini atau learning, learning situation analysis ini fokus terhadap aktivitasnya, learning style-nya, strateginya, teaching aid-nya, gitu ya. Jadi ini adalah beberapa referensi yang sudah saya attach di Google Classroom untuk beberapa sumbernya sudah uh, di-attach ya, dan untuk diskusi bisa dilakukan di Google Classroom begitu, atau bisa nanti ketika bertemu di offline class begitu ya. Cukup sekian untuk materi ini. Thank you so much for today. Let's selesai hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hopefully you can learn by your own selves. Hopefully you can read by your own self. So you can dig your knowledge ya. Karena bukunya sudah, beberapa buku dan jurnal juga sudah ada di Google Classroom. Saya berharap sekalian bisa membaca lebih banyak lagi sumber-sumber yang berkaitan dengan data analisa ini agar keilmuan dan juga pengetahuan kalian bertambah ya. Bukan hanya dari beberapa slides yang memang ini hanya poin-poin saja begitu. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.